Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perawat Pinky Alda Masbula dari S1 Ilmu Keperawatan Universitas Asia Yogyakarta, NIM 1710201134, kelompok B4 semester 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring hemodinamik. Untuk pengertiannya yaitu monitoring adalah suatu pengukuran terhadap sistem kardiovaskular yang dapat dilakukan invasif maupun non-invasif. Monitoring juga adalah alat ukur vitasi pasien berupa detak jantung, nadi, tekanan darah, dan temperatur bentuk pulsa jantung secara terus-menerus. Untuk monitoring itu sendiri, apa saja yang harus diukur sebelum dimonitoring? Yang pertama adalah respirasi, adalah pemeriksaan irama nafas pasien dalam 1 menit. Lalu yang kedua ada EKG, adalah pemeriksaan aktivitas kelistrikan jantung. Dalam pemeriksaan ECG ini juga termaksud pemeriksaan heart rate atau detak jantung pasien dalam 1 menit. Lalu yang ketiga ada SpO2, yaitu kadar oksigen yang ada di dalam darah. Lalu ada tensi, NIBP atau non-invasive blood pressure atau pemeriksaan darah, tekanan darah. Lalu ada temperatur suhu, pengukuran suhu. Baik, untuk monitoring tadi, untuk bagian yang invasif itu intervensinya melalui intraorgan, sedangkan yang non-invasif itu tanpa ada akses ke interorgannya. Yang pertama, monitoring tekanan darah invasif diperlukan pada pasien dengan kondisi krisis atau pada pasien yang akan dilakukan prosedur operasi bedah mayor, sehingga apabila ada perubahan tekanan darah yang terjadi mendadak lebih cepat dideteksi dan intervensinya. Untuk evaluasi efek dari terapi obat-obat yang telah diberikan. Untuk yang prosedur operasi bedah mayornya seperti CABG, bedah toraks, bedah syaraf, bedah laparotomi, bedah vaskular. Lalu juga dengan pasien yang status hemodinamik tidak stabil, dan juga dengan pasien yang mendapati terapi vasopresor dan vasodilator. Untuk pemeriksaan serial analisa gas darahnya, yang pertama ada pasien dengan gagal nafas, pasien yang terpasang ventilasi mekanik, dan pasien yang mengalami gangguan asam basa atau asidosis alkalosis. Lalu alat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan monitoring? Yaitu yang pertama ada alat pengukuran suhu, yang kedua ada alat hipafik, yang ketiga ada 3 buah elektroda, dan yang terakhir ada set patient monitor. Baik, untuk pemasangan monitoringnya, di sini ada 3 warna. Untuk warna merah itu di bagian kanan atau right, di bagian ICS 2 atau 3, dan untuk bagian kiri berwarna kuning ICS 2 atau 3, dan untuk bagian hijau di bagian perut. Ketika sudah dipasang, lalu di sini akan dipasangkan tensi darah, di bagian kanan, lengan kanan, lalu di bagian ketiak atau aksila pemasangan suhu, lalu di bagian jari pemasangan SpO2 untuk mengukur
oksigen yang masuk ke dalam organ. Itu pemasangan SpO2-nya bisa di bagian jari kanan atau kiri dan juga kaki yang tidak mengalami masalah. Baik, kita masuk ke alatnya. Yang pertama, kita nyalakan alat monitoringnya di sini. Jika sudah, lalu pilih mode adult atau dewasa. Lalu di sini ada 6 kolom. Kolom 1 dan kolom 2 yaitu HR. Itu menentukan nadi. Untuk kolom ketiga NIBP, tensi. Lalu kolom keempat SpO2 yaitu oksigen. Lalu kolom kelima respirasi. Dan kolom yang terakhir itu ada suhu. Sekian dari saya penyampaian tentang monitoring hemodinamik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.